Sutra Trata yang Menakjubkan, Bab 1 Pendahuluan. Buddha membabarkan Dharma dari kendaraan besar yang tak terhingga. Kehidupan setiap orang tidak dapat dipisahkan dari kondisi batin masing-masing. Sesungguhnya, selain memikirkan diri kita sendiri, kita juga seharusnya memperluas hati kita. Kita harus memiliki kelapangan dada seluas jagat raya, hingga dapat merangkul seluruh alam semesta. Oleh karena itu, kita harus memahami bahwa karena jagat raya adalah tak terhingga, terdapat pula dunia yang tak terhingga. Karena para makhluk adalah tak terhingga, nafsu keinginan dalam batin mereka juga tak terhingga. Maka dari itu, keinginan dan nafsu para makhluk itu tidaklah terhingga. Jika kita dapat memahami bahwa di dalam dunia yang tak terhitung jumlahnya, terdapat makhluk hidup yang juga tak terhitung jumlahnya, serta nafsu keinginan yang tidak terbatas, ada begitu banyak, maka jelas kita harus membuka pintu hati kita agar dapat memiliki pandangan yang luas terhadap dunia. Segala urusan di dunia ini seharusnya mesti kita pahami semuanya, karena saat kita membangkitkan tekad dan membangun ikrar, tujuannya adalah untuk meneladani kelapangan hati Buddha. Kita hendak mempelajari ajaran Buddha karena kita berharap suatu hari nanti dapat mencapai kebuddhaan. Mencapai kebuddhaan sesungguhnya sangatlah sederhana. Setiap orang pada dasarnya sudah memilikinya. Semua orang sejak awal telah memiliki sifat hakiki kebuddhaan di dalam dirinya. Lalu, mengapa kita takut tidak dapat mencapai kebuddhaan? Hanya saja pintu hati kita tertutup terlalu rapat. Kita hanya berfokus pada dunia diri kita sendiri yang sempit. Oleh karena itu, batin kita berada dalam kegelapan dan tidak mampu memancarkan cahaya. Untuk menerangi dunia yang tak terhingga luasnya, kita belajar ajaran Buddha adalah harus belajar membuka pintu hati kita, agar sifat hakiki kita yang jernih dan murni bisa muncul keluar. Seandainya demikian, keakuan yang besar dan alam semesta, langit dan bumi bersatu dengan alam semesta dan isinya, benda dan masalah di dunia, bagaimana kita bisa tidak mengetahuinya? Oleh karena itu, dikatakan kita harus tahu benda dan masalah di alam semesta ini. Bagaimana kita mengukurnya? Sangat sulit. Ini tidak ada batasnya. Sebenarnya awal sifat hakiki kita tersebar juga tidak ada batasnya. Seandainya kita bisa tahu, dunia yang tidak ada batas ini mencakup para makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Kalau kita hanya duduk di sini, di luar dari diri kita sendiri, depan, belakang, kiri, kanan, setiap orang punya dunia batinnya sendiri. Ini adalah kelompok manusia dan masih ada hal yang sekarang tidak bisa kita lihat. Tetapi kita bisa mendengar suaranya. Suara apa? Kita semua tahu bahwa itu sangat jelas adalah kicauan burung. Burung memiliki dunianya sendiri. Jika kita bangun lebih awal lagi, suara burung belum ada. Ada suara yang lebih halus. Suara apa itu? Suara serangga. Serangga memiliki dunianya sendiri. Dunia ini mempunyai makhluk yang tak terhingga jumlahnya. Jadi, makhluk itu tak terhingga. Setiap jenis makhluk memiliki keinginan yang tidak terbatas, hanya membahas tentang manusia saja. Dunia batin setiap manusia, setiap orang memiliki keinginan yang berbeda. Sekarang kita duduk di sini, meminta semua orang, mari ambil pena, tuliskan apa yang kamu pikirkan dalam hati.
Dengan sangat tulus dan jujur, tuliskan apa yang kamu pikirkan sekarang, apa yang kamu harapkan. Mungkin saja 200 pena dan 200 kertas. Hasil yang dituliskan itu semuanya berbeda-beda. Ada beberapa yang berkata, "Saya membangkitkan ikrar." Setiap orang membangkitkan tekad yang berbeda. Ikrar juga adalah harapan. Harapan juga merupakan keinginan. Berkeinginan untuk menjadi Buddha. Berkeinginan untuk menapaki jalan bodhisattva. Ini juga merupakan keinginan. Akan tetapi, apakah semua orang akan seperti ini, mau mempelajari ajaran Buddha dan memiliki batin untuk menapaki jalan bodhisattva? Bisa saja di saat tabiat buruk muncul ke permukaan, sudah menjadi berbeda. Lihatlah, dunia yang begitu menakjubkan ini, dunia yang tidak terhingga ini, keinginan hati para makhluk dan setiap orang berbeda. Baik buruk tidak dicatat. Yang ingin melakukan hal baik ada berapa orang? Yang ingin berbuat kejahatan ada berapa orang pula? Kebaikan dan kejahatan bila berada dalam tabiat buruk, yang benar-benar punya kebiasaan baik ada berapa orang? Saya membangkitkan tekad, saya menegakkan ikrar, saya telah menentukan arah ini. Satu hati, satu tekad, tak akan goyah. Yang seperti ini ada berapa orang? Yang mundur setelah membangkitkan niat, yang mencurahkan hati, yang dengan antusias bersumbangsi dan lainnya telah mundur. Meskipun saat ini dia masih mempelajari ajaran Buddha, akan tetapi kendaraan besar mundur menjadi kendaraan kecil, memberi manfaat kepada diri sendiri saja. Yang seperti ini meskipun tidak berpaling, akan tetapi sudah mengalami kemunduran, mundur dari membangkitkan tekad luhur, membangun ikrar agung. Jadi, para makhluk setelah membangkitkan tekad dan setelah menegakkan ikrar, apakah sepanjang perjalanan dapat giat dan bersemangat? Terlebih lagi, tabiat buruk sulit ditundukkan. Walaupun dikatakan bahwa setiap orang pada dasarnya memiliki sifat kebudahan, namun setiap orang juga pada dasarnya memiliki sifat buruk. Jika pengaruh kebiasaan buruk itu dibiarkan berlangsung lama, ia akan berubah menjadi kebiasaan terhadap orang ini. Bila kita menasihatinya dengan kata-kata baik pun, ia sudah tak mau mendengarkan. Apalagi mengajaknya berbuat kebajikan. Orang seperti inilah yang jumlahnya justru lebih banyak. Oleh karena itu, para makhluk benar-benar sulit untuk ditundukkan. Buddha hadir di dunia ini semata-mata untuk menundukkan dan membimbing makhluk hidup. Tabiat yang tidak baik, perbuatan dan pikiran yang jahat. Bagaimana cara menundukkannya? Buddha menyesuaikan ajarannya dengan keinginan dan kondisi batin para makhluk. Dalam mendidik, pertama-tama harus menyesuaikan diri. Pada waktu yang bagaimana, kepada orang yang seperti apa, dengan tingkat kemampuan seperti apa, harus menggunakan ajaran yang bagaimana, di situasi dan tempat yang bagaimana. Semuanya harus disesuaikan dengan orangnya, waktunya dan tempatnya. Welas asih Buddha selalu menyesuaikan diri dengan makhluk hidup. Dan karena itu Buddha harus mengerahkan kebijaksanaan. Maka diperlukan perpaduan welas asih dan kebijaksanaan. Buddha menyampaikan berbagai macam ajaran yang tak terhingga dan kembali menyampaikan ajaran yang tak terhingga. Karena harus menyesuaikan diri dengan keinginan batin makhluk hidup yang tak terhingga, serta dengan kemampuan dan potensi makhluk hidup yang juga tak terhingga. Buddha mengikuti keinginan dalam batin dari semua makhluk dan membabarkan berbagai macam dharma yang tak terhingga.
Sutra Teratai Bab 1 Pendahuluan. Terdapat lebih dari 10.000 biksu, 80.000 bodhisatwa. Masih terdapat makhluk surgawi serta naga yang tak terhitung jumlahnya. Ketika mereka semuanya berkumpul di sana, Sang Bagawan, Buddha Sakyamuni, dikelilingi oleh 4 kelompok murid. Mereka memberikan persembahan kepadanya, menghormati Sang Buddha, memuliakan Sang Buddha, memuji Sang Buddha. Ini adalah menunjukkan Buddha, bahwa Buddha memiliki sifat yang tak terukur. Seberapa luas dunia, demikian pula luasnya sifat Buddha. Karena itulah ia memiliki pencerahan sempurna tertinggi. Lihatlah betapa tingginya kebijaksanaannya. Pencerahannya juga sebegitu tingginya. Seberapa besar dan luas dunia, besarnya kebijaksanaan serta welas asih Sang Buddha, seluas dunia itu sendiri. Sungguh pencerahan sempurna yang tertinggi. Pencerahan dan pemahaman itu bersifat universal di seluruh dunia yang tak terhitung jumlahnya. Dapat diterapkan pada makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Betapa agungnya. Oleh karena itu, Sang Buddha layak menerima persembahan di dunia, termasuk dari 8 kelompok dewa dan naga. Bagi para bodhisatwa, Buddha membabarkan sutra dari kendaraan besar yang dinamakan makna tanpa batas, mengajarkan ajaran bodhisatwa yang dilindungi dan diingat selalu oleh Buddha. Sutra Teratai Bab 1 Pendahuluan. Apakah membaca bagian sutra ini memberi Anda perasaan akrab dan hangat? Kalian sering melafal sutra makna tanpa batas. Saya juga berkata pada kalian bahwa sutra makna tanpa batas adalah intisari dari sutra teratai. Buddha membabarkan sutra makna tanpa batas bukan hanya sekedar kata-kata saja, tetapi memiliki prinsip dan semangat, bahkan merupakan harapan mendasar Sang Buddha. Karena Buddha membabarkan ajaran bodhisatwa adalah yang dilindungi dan diingat selalu oleh Buddha. Metode apa yang digunakan untuk mengajar para bodhisatwa? Beliau menggunakan metode makna tanpa batas untuk mengajar setiap orang agar membangkitkan tekad luhur dan membangun ikrar agung. Terjun ke tengah orang banyak untuk menyelamatkan semua makhluk. Ini adalah harapan mendasar Sang Buddha. Sering dikatakan, ajaran Buddha berada di dunia. Jika kita mencari Buddha Dharma di luar alam manusia, maka kita tak akan bisa mendapatkannya. Sama seperti mencari bulu-bulu di tubuh kura-kura dan mencari tanduk di kepala kelinci. Ini tidaklah mungkin. Apakah kelinci memiliki tanduk? Tubuh kura-kura mana memiliki bulu? Tidak, sehingga dikatakan Buddha Dharma harus berada di dunia demi kepentingan dunia ini, sehingga membutuhkan Buddha Dharma. Sehingga sering dikatakan bahwa bodhisatwa muncul karena penderitaan para makhluk. Kebudahan tidak dapat dicapai di alam surga dan neraka. Karena makhluk di alam surga penuh kebahagiaan, memiliki umur yang panjang dan materi berlimpah. Mereka selalu tenggelam dalam kenikmatan dan kebahagiaan. Mereka tidak tahu tentang penderitaan di dunia. Bagaimana dengan neraka? Neraka terlalu menderita dan tidak berkesudahan. Disebut neraka tak berkesudahan, awici, dan tanpa henti. Sedang mengalami penderitaan, disiksa dengan alat-alat penyiksaan dan lain-lain. Bagaimana mungkin mereka punya waktu untuk mendengarkan Dharma? Tidak punya kesempatan. Bukan hanya tidak punya kesempatan, tetapi juga tidak ada cara. Menderita saja sudah tak tertahankan. Bagaimana mungkin seseorang masih memiliki energi untuk mendengarkan Dharma? Yang paling bagus adalah berada di dunia manusia, tempat berdiam bagi para makhluk dari 5 alam kelahiran. Penderitaan dan kebahagiaan saling berbaur. Oleh karena itu, ingin melatih diri,
yaitu harus berada di dunia manusia. Maka ada satu pepatah, sulit terlahir sebagai manusia dan sekarang sudah pun mendapatkannya. Sulit mendengarkan ajaran Buddha dan sekarang sudah pun mendengarkannya. Jika tidak menyadarkan diri pada masa kehidupan ini juga, maka tidak tahu harus menanti hingga kelahiran keberapa, barulah bisa memperoleh kesempatan untuk tersadarkan. Jika kita tidak memanfaatkan tubuh kita di kehidupan saat ini, maka kita mesti tunggu sampai kapan baru bisa memperoleh tubuh manusia untuk menyadarkan diri kita sendiri. Jadi, kita mesti harus dengan sangat bersungguh hati menggenggam masa sekarang ini untuk mendengarkan sutra kendaraan besar dan mazhab seci. Para bodhisatwa sekalian harus dengan tindakan nyata untuk masuk ke tengah orang banyak, melihat penderitaan dan menyadari keberkahan. Dalam penderitaan kita memupuk kewelas asihan. Kehidupan seperti ini di dunia, kita bisa melihat sangat banyak penderitaan. Kita harus menjadi bodhisatwa untuk membantu mereka. Kita memiliki waktu, karena kita jauh lebih diberkati daripada mereka yang di neraka. Berkah kita sangat banyak. Jika kita hendak bandingkan dengan surga, tentu saja surga adalah tempat di mana seseorang tenggelam dalam kebahagiaan, tidak bisa melihat penderitaan. Karena tidak melihat penderitaan, dia juga mendapat peringatan, sehingga tidak punya kesempatan. Kita yang berada di dunia punya kesempatan, sehingga kita bisa mengatakan bersumbangsi tanpa pamrih. Masih harus bersyukur karena orang lain telah memberi kita kesempatan sehingga kita bisa bersumbangsi. Oleh karenanya, di dalam sutra makna tanpa batas, banyak aspek sosial yang timbul dalam masyarakat, yang timbul dari dalam hati, yang dilakukan oleh tubuh dan lain-lain. Bagaimana kita harus memberikan pengajaran, harus bagaimana menyelamatkan. Ini adalah apa yang sedang kita pelajari. Dengan kebijaksanaan dari sutra makna tanpa batas, semua yang telah dipelajari. Oleh karenanya, kita semestinya harus sangat bersyukur. Sutra teratai dengan sutra makna tanpa batas sebagai intisari. Oleh karenanya, kita sejak awal sudah memasuki intisari dari ajaran Buddha. Jadi kita seharusnya tidak mundur, harus giat bersemangat. Maka Buddha mengajarkan ajaran bodhisatwa. Bagaimana agar ajaran bodhisatwa ini bisa diterima oleh kita? Sebelumnya kita harus tahu, siapapun yang membabarkan dharma seharusnya mengamati apakah kapasitas dari para makhluk telah matang sebelum memberikan pengajaran. Walaupun sekarang ini sedang membabarkan ajaran kendaraan besar, sebenarnya Buddha masih harus memberikan pengajaran sesuai dengan akar kapasitas dari para makhluk. Buddha akan menggunakan metode terampil jika orang-orang telah siap menerima ajaran kendaraan kecil. Jika telah siap dengan kendaraan besar, maka akan mengajarkan ajaran bodhisatwa. Demikianlah kebijaksanaan dari Buddha, seperti apa yang dialami oleh Sariputra di dalam Sutra Teratai. Sang Buddha telah memasuki kondisi parinirwana. Pada awalnya banyak di antara mereka belum memahami. Sariputra memohon 3 kali. Sang Buddha masih merasakan bahwa belum waktunya. Sariputra memohon lagi, berulang kali memohon. Sampai 3 kali memohon, Buddha membabarkan Dharma. Sang Buddha akan mengamati waktu, akar kapasitas dan kesempatan, serta menggenggam waktu. Terlalu cepat tidak bagus, terlalu lambat juga tidak boleh, harus di saat yang tepat. Maka waktu dan akar kapasitas ini dapat diperhitungkan dengan tepat. Maka inilah cara Sang Buddha mengamati saat matangnya jalinan jodoh. Ketika benih dan kondisi telah matang, maka akan mulai membabarkan Dharma. Siapapun yang membabarkan Dharma
seharusnya mengamati apakah kapasitas dari para makhluk telah matang sebelum memberikan pengajaran. Seperti Sariputra dan lainnya, 3 kali memohon kepada Buddha untuk membabarkan Dharma. Barulah Buddha membabarkan Dharma menakjubkan ini. Ini dikarenakan waktunya sudah tepat dan jalinan jodohnya sudah matang. Sutra Teratai adalah ajaran yang disampaikan oleh Buddha pada masanya, yang terus-menerus diajarkan kepada para bodhisattva pada waktu itu dan diwariskan hingga sekarang. Siapakah yang mengajarkannya? Buddha yang mengajarkannya. Sutra Teratai adalah Dharma yang dibabarkan oleh Buddha. Buddha menyampaikan Dharma sesuai dengan kapasitas makhluk, pada waktu seperti apa, kepada orang seperti apa, untuk membangkitkan potensi kapasitas seperti apa, dengan potensi kapasitas yang bagaimana, menerima pengajaran seperti apa. Mereka menerima bimbingan dari Buddha. Dalam pertemuan di puncak Burung Nasar, yang hadir sebagian besar adalah mereka yang telah membangkitkan tekad luhur dan membangun ikrar agung. Bahkan para arhat, para biksu dan biksuni juga turut datang untuk mendengarkan, agar mengetahui dengan jelas kemana arah praktik spiritual sesungguhnya. Oleh karena itu, Buddha juga berharap bahwa mereka yang hanya berlatih demi pembebasan diri sendiri dan berlatih menempuh jalan arahat dapat melangkah lebih maju lagi, membangkitkan tekad luhur dan menempuh praktik agung. Maka selain 80.000 bodhisattva, juga hadir para anggota sangga. Sasaran dari ajaran ini adalah untuk menyampaikan Dharma bodhisattva dengan harapan agar setiap orang membangkitkan tekad luhur, membangun ikrar agung. Dharma yang ia jelaskan dalam sutra ini bukan untuk agar bisa terlahir sebagai manusia atau makhluk surgawi. Dia tidak hanya mengajarkan Dharma di dunia atau di surga, maupun 8 kelompok naga dan dewa. Juga bukan hanya mengajarkan Dharma dari 2 kendaraan. Apa yang ia ajarkan sekarang adalah Dharma dari kendaraan besar. Pembabar Dharma adalah Buddha, dan Buddha membabarkan sesuai dengan kapasitas. Dharma ini dibabarkan kepada para bodhisattva. Dharma yang dibabarkan ini bukan Dharma dari manusia atau dewa, bukan Dharma dari 2 kendaraan, tetapi adalah Dharma dari kendaraan besar. Saat kita melatih Buddha Dharma di dunia ini, kita harus melampaui diri kita sendiri dan mencapai keadaan tiada keakuan yang tak terhingga. Jagat raya adalah tak terhingga, dunia yang tak terhingga dan para makhluk adalah tak terhingga, dan nafsu keinginan mereka juga tak terhingga. Ini adalah tujuan dari sutra ini, untuk membantu semua orang mencapai kondisi bodhisattva. Jadi, untuk mengajarkan jalan bodhisattva, Buddha harus menampung semua keinginan para makhluk dan mengajarkan berbagai macam dharma yang tak terhingga. Maka dari itu, kita harus kembali ke tak terhingga. Jadi, semua orang harus berusaha keras untuk belajar menghayati sutra makna tanpa batas. Maka kita akan bisa dengan cepat memahami metode-metode yang diajarkan di Sutra Teratai. Jadi, semua orang harus senantiasa bersungguh hati.